proses keterkaitan antar negara di seluruh dunia dengan bentuk interaksi seperti ekonomi dan sosial budaya, sehingga batas-batas suatu negara akan semakin sempit. Salah satu yang berpengaruh yaitu adanya globalisasi bidang ekonomi. Contoh perubahan-perubahan yang dialami perekonomian Indonesia saat ini yaitu semakin pesatnya perkembangan globalisasi di Indonesia yang menyebabkan mudahnya akses brand luar negeri masuk ke pasar Indonesia. Globalisasi ekonomi juga menunjukkan bahwa tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan ketergantungan dengan negara lain. Sehingga dengan globalisasi ekonomi tersebut, terciptalah perdagangan internasional yang mengadakan pertukaran barang atau jasa antar negara. Globalisasi ekonomi dapat terjadi di bidang ekspor impor, tenaga kerja, dan permodalan antar negara di dunia. Dampak globalisasi bidang ekonomi. Dampak globalisasi bidang ekonomi memiliki dampak positif, yaitu bebasnya pasar internasional. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dampak globalisasi paling menonjol di bidang ekonomi adalah terciptanya kebebasan pasar internasional. Pasar internasional sendiri merupakan pasar jual beli produk atau jasa berasal dari beberapa negara. Kehadiran pasar internasional ini dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan yang penjualan produk atau jasanya sudah melampaui kebutuhan dari konsumen di wilayah domestik perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut bisa terjun ke pasar internasional dan mencari konsumen di pangsa pasar yang lebih luas. 2. Yaitu kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Hadirnya pasar internasional akibat globalisasi di sektor ekonomi menciptakan adanya kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh sebuah negara dengan negara lain merupakan manfaat dari globalisasi ekonomi itu sendiri. Kegiatan ekspor dapat memberi manfaat bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendapatan negara, mengenalkan produk suatu negara di pasar global, membuka lapangan pekerjaan, dan memperluas produksi. Yang ketiga yaitu masuknya perusahaan asing ke sebuah negara. Pesatnya arus globalisasi di bidang ekonomi otomatis membuat sebuah negara menjadi terbuka. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat leluasa masuk ke sebuah negara dan membuka peluang produk-produk yang berasal dari pasar global masuk ke pasar domestik. Hal semacam ini juga terjadi di beberapa negara berkembang di Asia Tenggara seperti Indonesia, seperti masuknya perusahaan dari berbagai negara dengan ekonomi terbaik di dunia. Yang keempat, terciptanya bisnis e-commerce. Perkembangan dunia bisnis cukup pesat memunculkan bisnis baru yaitu bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce sendiri merupakan bisnis yang berbasis di dunia internet. Bisnis ini merupakan potensial di dunia yang serba modern ini karena didukung oleh perkembangan teknologi serta industri telekomunikasi dan informasi. Contoh e-commerce sendiri yaitu Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Contoh dari dampak negatif globalisasi, yang pertama, bisnis lokal kita harus bersaing dengan bisnis luar negeri yang mulai masuk ke Indonesia. Itu sangat negatif sekali ya. Yang kedua, barang lokal produksi dalam negeri akan bersaing juga dengan barang impor dari pasar dunia. Jadi itu juga pengaruh banget untuk dampak ekonomi negara kita. Itu sangat buruk sekali. Dan yang terakhir, saya memberikan contoh persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing yang datang dari luar negeri. Jadi saat ini tuh banyak sekali tenaga luar itu mengalahkan tenaga kerja negara kita sendiri. Contoh globalisasi bidang ekonomi. 1. Pertanian. Pertanian merupakan bidang ekonomi yang melibatkan produksi dan penjualan produk-produk pertanian seperti tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan peternakan. Yang kedua, industri manufaktur. Industri manufaktur melibatkan proses produksi barang dengan menggunakan mesin dan tenaga kerja. Contohnya, mobil, elektronik, tekstil, dan makanan olahan. Yang ketiga, jasa keuangan. Jasa keuangan meliputi kegiatan perbankan, asuransi, dan investasi. Yang keempat, pariwisata. Pariwisata adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan perjalanan dan kegiatan rekreasi, seperti
hotel, restoran, transportasi, dan objek wisata. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi. Bidang TIK ini mencakup perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penyampaian informasi dan komunikasi. Hal ini meliputi pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, layanan internet, dan telekomunikasi.